Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa hidrat. Nah, langsung saja Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian memahami pengertian senyawa hidrat. Yang kedua, memahami tata nama senyawa hidrat. Yang ketiga, menentukan jumlah molekul air kristal pada senyawa hidrat. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini, gambar ini menunjukkan sebelah kanan itu ada padatan berwarna biru dan sebelah kiri padatan berwarna biru dan sebelah kanan padatan berwarna putih. Nah, dikatakan di sini ada gambar tersebut merupakan kristal CuSO4 berwarna biru. Sedangkan dalam bentuk hidratnya atau dengan rumus CuSO4 5H2O yaitu berwarna putih. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan senyawa hidrat? Coba kalian simak penjelasan berikut. Senyawa hidrat adalah senyawa kristal padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh dari senyawa hidrat. Yang pertama, CaSO4 2H2O atau namanya yaitu kalsium sulfat dihidrat. Jadi, maksudnya di sini dalam satu molekul CaSO4 terdapat dua molekul H2O yang terikat pada senyawa tersebut ya. Nah, jadi yang kedua, selanjutnya ada senyawa Na2CO310H2O. Namanya yaitu natrium karbonat dekahidrat. Jadi penamaan ini sesuai dengan tata nama kovalen ya. Jadi misalkan 2 itu di dan 10 itu deka, seperti itu. Dan angka-angka ini merupakan bilangan bulat yang menunjukkan banyaknya molekul air kristal yang terikat pada senyawa tersebut. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang ketiga ada senyawa MgSO4 7H2O dan dinamakan sebagai magnesium sulfat heptahidrat. Ya, 7 itu hepta ya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan air kristal pada senyawa tersebut? Jumlahnya ya. Nah, cara menentukan jumlah molekul air kristalnya yaitu yang pertama, apabila di laboratorium dapat dilakukan dengan cara memanaskan kristal sehingga kristal terlepas atau menguap ya. Yang kedua, atau dianalisis melalui reaksi kimia. Jadi kita reaksikan dulu nanti bagaimana reaksi kimianya ya. Dan yang ketiga, dilarutkan dalam air sehingga air kristal akan lepas. Nah, selanjutnya kita akan mencoba beberapa contoh soal dengan cara ini, menentukan jumlah air kristal pada senyawa hidrat. Dengan cara yang kedua ini, melalui reaksi kimia ya. Nah, ada contoh soal 1, contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 38 gram kristal Na3PO4 XH2O atau natrium fosfat XH2O, natrium fosfat hidrat ya, dipanaskan hingga semua air kristal akan menguap. Ternyata massa kristal tinggal 16,4 gram. Jika air Na 23 gram per mol, fosfor sama dengan 31 gram per mol, oksigen sama dengan 16 gram per mol, hidrogen sama dengan 1 gram per mol. Tentukan jumlah air kristal dalam kristal natrium fosfat tersebut. Maka solusinya akan seperti ini. Dikatakan di sini ada data 38 gram kristal Na3PO4 XH2O. Jadi pertama-tama kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Tuliskan dulu Na3, mula-mulanya Na3PO4 XH2O, senyawa ini dipanaskan terurai menjadi Na3PO4
ditambah X2O ya. Dan X2O-nya ini atau air kristalnya ini nanti menguap ya. Nah, dikatakan di sini ada data 38 gram kristal. Mula-mulanya ada 38 gram kristal ya. Dan kristal tersebut berkurang menjadi 16,4 gram. Nah, kristal Na3PO4. Kita tulis saja di sini. Selanjutnya, kita cari dulu massa air kristal yang menguap dengan cara hukum dasar kimia. Kalian jangan sampai lupa, ingat-ingat lagi, karena akan saling berhubungan ya. Jadi, cara menentukan massa air kristalnya yaitu dengan massa Na3PO4 X2O dikurangi massa Na3PO4. Ingat hukum kekekalan massa yaitu hukum Lavoisier ya, di mana massa sebelum reaksi akan sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, di sini jika di sini massa sebelum reaksi sama dengan 38 gram, maka massa sesudah reaksi juga harus berjumlah 38 gram. Maka massa H2O dapat dicari dengan 38 gram dikurangi 16,4 gram. Maka massa H2O-nya akan sama dengan 21,6 gram ya. Seperti itu. Maka kita tulis saja di sini massa X2O-nya sama dengan 21,6 gram ya. Setelah itu kita cari mol Na3PO4 dan mol air kristalnya atau X2O-nya dengan cara konsep mol. Kalian ingat-ingat lagi pada konsep sebelumnya ya. Bagaimana cara mencari mol? Nah, kita cari dulu mol Na3PO4 dengan cara massa Na3PO4 dibagi Mr dari senyawa Na3PO4. Ingat-ingat ya konsep mol. Jadi massanya dikatakan di sini yaitu 16,4 gram dibagi Mr-nya. Bagaimana cara menentukan Mr? Ingat-ingat lagi, yaitu angka indeks dikali AR-nya ya. AR dari unsur penyusunnya. Nah, seperti ini kita tulis lagi saja 16,4 gram per 3, angka indeksnya 3 dikali ARNA ditambah 1, karena P-nya ada 1 dikali ARP, dan jumlah atom O-nya ada berapa? 4 dikali ARO, maka akan sama dengan 16,4 gram per 164 gram per mol Mr dari Na3PO4-nya ya. Maka akan sama dengan 0,1 mol dari Na3PO4-nya. Selanjutnya kita cari jumlah mol dari air kristalnya yang menguapnya. Maka jumlah mol dari airnya akan sama dengan, kita tulis lagi saja, massanya yaitu 21 gram per mol dibagi dengan Mr-nya. Dibagi dengan Mr-nya, maka jumlah atom H ada 2 dikali air H, 2 dikali 1 ditambah 1 dikali ARO. Maka hasilnya sama dengan MrH2O sama dengan 18 gram per mol. Selanjutnya, mol H2O dapat kita ketahui 21,6 gram dibagi 18 gram per mol. Maka akan sama dengan 1,2 mol ya. Nah, selanjutnya setelah diketahui mol, cari X-nya dengan cara perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan molnya. Di sini, dalam hal ini, koefisien Na3PO4 per koefisien H2O akan sama dengan mol Na3PO4 dibagi dengan mol H2O-nya. Maka, koefisien Na3PO4 di sini ada 1 ya. 1 dibagi koefisien H2O, di sini ada X sebagai koefisien air kristalnya. Maka 1 per X akan sama dengan jumlah molnya. Mol Na3PO4 0,1 dibagi mol H2O 1,2 mol ya. Maka jumlah X di sini dapat kita cari dengan 1,2 dikalikan 1 dibagi ini.
dikalikan 1 dibagi 0,1 ya. Nah, maka X sama dengan 1,2 dikalikan 1 dibagi 0,1. Maka X akan sama dengan 12. Maka hasilnya dapat diketahui jumlah molekul air kristal sama dengan 12. Seperti itu ya, mudah saja pengerjaannya, tidak sulit. Dapat diketahui tahapan-tahapannya ya. Mula-mula kita tuliskan dulu persamaan reaksinya, lalu dicari dulu massa salah satu dari zat hasil reaksinya, selanjutnya dicari mol, selanjutnya dicari X dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Seperti itu ya. Lalu ada contoh soal yang kedua. Soalnya seperti ini. Kristal ZnNO3 2 kali. X2O dipanaskan hingga semua air kristal menguap. Ternyata massa berkurang 36,54%. Jika air Zn65, N sama dengan 14, dan H sama dengan 1, tentukan harga X. Nah, coba kalian amati di sini mula-mula kan tidak ada dikatakan mula-mula, akan tetapi massa berkurang 36,54. Semua air kristal dipanaskan sehingga semua air kristal menguap. Maka persen di sini merupakan persen massa milik dari air kristal yang menguapnya ya. Karena berkurang sebanyak 36,54% ya. Nah, langsung saja solusinya seperti ini. Dalam soal ini, mari kita misalkan mula-mula kristal ZnNO3 2 kali X2O ini sebanyak 100%. Dan dimisalkan 100% ini sebanyak 100 gram, supaya memudahkan saja ya. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Mula-mula senyawa ZnNO3 2 kali X2O dipanaskan dan sehingga terurai menjadi ZnNO3 2 kali plus X2O. Nah, ada data di sini dikatakan karena di sini sudah dimisalkan 100% dan di sini 36,54% milik H2O-nya yang terurai ya. Yang menguap, maka tulis saja 100% dan 36,54%. Selanjutnya tinggal kita cari dulu persen massa atau massa dari ZnNO3 2 kalinya ya. Dengan cara hukum kekekalan massa Lavoisier, jangan lupa ya. Nah, massa ZnNO3 2 kali akan dapat dicari dengan massa ZnNO3 2 kali X2O atau massa mula-mulanya dikurangi massa H2O. Maka akan sama dengan 100 gram dikurangi 36,54 gram. Maka massa ZnNO3 2 kali akan sama dengan 63,46 gram. Setelah diketahui massanya, maka kita cari dulu molnya. Mol dari ZnNO3 2 kali dan mol dari X2O-nya. Selanjutnya, nah ini sudah diketahui ya, persen massa ZnNO3 sama dengan 63,46%. Selanjutnya, kita cari molnya. Mol dari ZnNO3 2 kali, yaitu sama dengan massa dari ZnNO3 2 kali dibagi MR ZnNO3 2 kali. Massanya kita tulis sama dengan, karena ini persen ini, nah, dimisalkan sama dengan 63,46 gram, ya. Kita tulis lagi saja, 63,646 cara mencari MR, yaitu di sini jumlah atom Zn-nya ada 1, maka 1 dikali air Zn, N-nya di sini ada berapa? Ada 2, maka 2 dikali air N sama dengan 2 dikali 14, dan jumlah atom O-nya di sini ada berapa? 3 dikali 2, ya, angka indeksnya 6,
6 dikali air O sama dengan 16. 6 dikali 16. Maka di sini mol ZnNO3 dua kali akan sama dengan 63,46 gram dibagi MR-nya sama dengan 189 gram per mol. Maka hasilnya akan sama dengan 0,34 mol. Seperti itu. Selanjutnya kita cari dulu mol dari air kristalnya. Mol dari air kristalnya akan sama dengan massa dibagi MR-nya. Kita tulis lagi saja massanya ini dalam gram ya. 36,54 gram dibagi dengan MrH2O sama dengan 18 gram per mol. Maka akan sama dengan 2,03 mol. Setelah dicari molnya, kita cari dulu dengan perbandingan koefisiennya. Nah, perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan mol ya. Cari dulu jumlah X-nya. Nah, koefisien ZnNO3 dua kali per koefisien H2O akan sama dengan mol ZnNO3 dua kali per mol H2O ya. Setelah itu kita cari X-nya. Koefisiennya di sini ada berapa? 1. Dan di sini koefisiennya X, maka 1 per X akan sama dengan jumlah molnya 0,34 mol dari ZnNO3 dua kali dibagi mol H2O sama dengan 2,03 mol. Maka X sama dengan 2 dikali ini 2 dikali 1 dibagi 0,34. Maka akan sama dengan 6. X sama dengan 6 ya. Maka rumusnya akan sama dengan berapa? Karena X sama dengan, tulis lagi saja ya. ZnNO3 dua kali X2O, tinggal X-nya diganti dengan angka 6 ini ya. Seperti itu, mudah saja. Maka ZnNO3 dua kali 6 H2O. Rumusnya seperti itu. Rumus senyawa hidratnya. Selanjutnya yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Dikatakan bunyi soalnya seperti ini. Sebanyak 24,6 gram kristal garam Inggris atau dengan rumus MgSO4 X H2O dipanaskan sehingga menghasilkan 12 gram MgSO4. Rumus kristal garam Inggris adalah, dikatakan di sini ada data ARMG sama dengan 24, S sama dengan 32, O sama dengan 16, dan hidrogen sama dengan 1. Maka solusinya akan sama dengan seperti ini. Kita tulis lagi, mula-mula kita tulis persamaan reaksinya. Mula-mula senyawa MgSO4XH2O terurai menjadi senyawa MgSO4 plus X-H2O. Nah, di mana air kristalnya nanti akan menguap ya. Nah, dikatakan di sini ada data mula-mula ada 24,6 gram kristal menjadi 12 gram MgSO4. Kita tulis lagi saja 24,6 gram MgSO4 X-H2O menjadi 12 gram MgSO4. Selanjutnya seperti biasa kita cari dulu jumlah massa dari airnya atau X-H2O, air kristalnya. Dicari massa air kristalnya dengan cara hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ya. Jadi massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Maka massa H2O akan sama dengan massa MgSO4X-H2O dikurangi massa MgSO4 ya. Dikurangi ini. Nih, dikurangi ini. Maka 24,6 gram dikurangi 12 gram. Maka akan sama dengan 12,6 gram massa dari air kristalnya yang menguap. Setelah diketahui massa dari H2O-nya,
kita cari jumlah mol dari MgSO4 dan X2O-nya. Nah, dikatakan ini tadi 12 gram ya, tulis lagi saja di sini. Nah, selanjutnya kita cari mol MgSO4 dengan cara massa dibagi MR-nya, yaitu massa MgSO4 dibagi MR MgSO4, yaitu kalian sudah tahu ya cara mencari MR dari MgSO4. Langsung saja 12 gram dibagi 120 gram. Dari mana 120 gram ini? Yaitu 1 dikali air Mg, 1 dikali 24, ditambah 1 dikali air es, 1 dikali 32, ditambah 4 dikali air O, 16 ya. Selanjutnya, maka hasilnya sama dengan 120 gram. Maka mol dari magnesium sulfat ini akan sama dengan 0,1 mol. Selanjutnya kita cari mol dari airnya, air kristalnya. Mol air yaitu akan sama dengan, kita tulis lagi saja, massa ini, massa dibagi MR air. Maka 12 akan sama dengan 12,6 gram dibagi 18 gram per mol. Maka hasilnya akan sama dengan 0,7 mol. Setelah diketahui molnya, kita cari dulu jumlah dari air kristalnya, jumlah molekul air kristal atau X-nya di sini. Dengan cara perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan molnya. Ya. Perbandingan koefisien MgSO4 per koefisien H2O akan sama dengan mol magnesium sulfat per mol airnya. Maka di sini koefisien MgSO4 ada 1 dan koefisien H2O merupakan X. Maka 1 per X sama dengan mol dari MgSO4 sama dengan 0,1 mol dan mol H2O di sini sama dengan 0,7 mol. Maka X dapat dicari dengan sama dengan 0,7 dikalikan 1 dibagi 0,1. Maka hasilnya X sama dengan 7. Nah, maka rumus garam Inggris sama dengan, kita ganti saja X-nya dengan 7. Maka rumusnya menjadi MgSO4 7H2O. Seperti itu ya, mudah saja. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Cukup sekian saja tentang senyawa hidrat. Selanjutnya, ada kuis. Seperti biasa, ada 30 soal merupakan latihan dari latihan PAS ya, di mana salah satunya ada tentang senyawa hidrat. Ya. Nah, selanjutnya kerjakan dulu soal tersebut, merupakan soal di Google Form seperti biasa, dan kerjakan dan kirim bukti perhitungan ke GC seperti biasa. Nah, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.